dari wisdom, dan itu ada sebabnya juga menurut saya. Saya paling senang justru kalimatnya Confucius. Ada 3 cara untuk mencapai wisdom. 1, dengan refleksi. Yang itu susah, karena sumbernya cuma diri sendiri. Kita susah untuk tuning benar atau enggaknya dalam tanda petik ya. Benar ini karena saya ngomong tanda petik karena hati-hati kalau pada kalimat benar, maksudnya inline atau enggak tuh, konsisten atau tidak wisdomnya. Dengan refleksi itu susah, itu cara pertama. Cara kedua, cara mudah, yaitu cara imitasi, mengimitasi seseorang. Tapi harus ada mentor yang bener nih, yang memang tahu wisdom. Kalau mentormu nggak tahu wisdom, ngajari gue, kamu ya bisa selip. Itu cara mudah tapi ada resiko selip. Yang ketiga, dengan pengalaman, itu yang disebut sebagai cara yang pahit. Jadi mendapat wisdom dari harus mengalami pengalaman gasruk berkali-kali. Ada juga yang ngomong gini, lu bukannya kalau merefleksi harus mengalami pengalaman. Ya betul, itu kalau mengalami terus kemudian direfleksikan, itu bisa melewati proses yang nomor 1 itu tadi. Tapi banyak juga yang mengalami tanpa harus merefleksikan, dia juga mendapatkan ilmunya. Tacit knowledge biasanya disebut gitu. Orang yang nggak tahu bahwa dirinya wise, dia hanya efeknya cuman dia perilakunya wise, dia perilakunya tepat, bisa mengaplikasikan wisdomnya tapi tidak bisa mengajarkan orang lain karena tidak eksplisit. Ini proses yang tidak mudah. Tapi itu ada langkah-langkahnya juga menurut saya. Ada eskalasinya. Pertama itu data dulu. Data itu sesuatu yang bisa ditangkap. Itu data belum bermakna apa-apa. Data gitu aja. Kalau dia sudah punya makna sama manusia, namanya kemudian informasi. Kita bisa sekolah ngumpulin informasi segitu banyak, karena itu bermakna buat kita. Misalnya gini, kalau data itu huruf, ada banyak 27 huruf, ada kata-kata yang jejer, tapi kalau nggak ada grammarnya, nggak ada maknanya, juga belum menjadi informasi, cuman kumpulan dari kata-kata kan gitu. Informasi adalah data yang bermakna buat kita. Kalau pengetahuan adalah informasi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah, itu baru pengetahuan. Kalau belajar matematika, tahu semua angka, tahu cara ngitung, tapi nggak bisa memakainya dalam ngitung pajak atau ngitung susuk, ya bukan pengetahuan namanya, cuma informasi aja. Nah, kita sering kadang-kadang rancu antara banyaknya informasi itu dianggap pandai. Kan kita sering juga ketemu orang yang ahli spiritual, ahli agama, tapi dirinya kok nggak tenang ya, pemarah, gampang menghujat dan seterusnya. Nah, itu informasinya banyak tapi pengetahuan tidak menjadi pengetahuan, karena informasinya itu tidak bisa untuk menangani dirinya sendiri, apalagi menangani orang lain. Bahwa informasinya bisa dipakai, iya betul, tapi belum tentu itu menjadi pengetahuan dirinya. Oke. Pengetahuan adalah kemampuan untuk menggunakan informasinya untuk memecahkan masalahnya pada sebuah keadaan tertentu. Nah, ini kalau melalui imitasi, kemudian paling mudah kan belajar pakai imitasi, karena informasi itu kita belajar dari luar, penggunaannya kemudian dengan yang disebut sebagai pengetahuan itu penggunaannya untuk sebuah konteks tertentu. Kemudian kan konteks tidak pernah sama, kadang-kadang berubah nih. Informasi dan pengetahuannya ini gimana kalau konteksnya berubah? Nah, kemampuan untuk melihat galih atau hakikat dari pengetahuan itu yang disebut sebagai wisdom, di mana dia mengetahui inti sari dari pengetahuan untuk memecahkan masalah, sehingga ketika konteksnya berubah, dia tidak bisa menggunakan informasi itu untuk memecahkan masalah dengan cara yang tidak seperti diceritakan dalam informasinya. Agak kompleks nggak ini? Jadi pengetahuan itu bisa dikatakan gini, kamu belajar masak nasi goreng.